Shalom, dalam video ini kita akan memberikan pemahaman mengenai firman Allah sebagai kebenaran berotoritas dan melaluinya kita dapat mengenal Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih. Otoritas Alkitab merupakan sebuah kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur totalitas kehidupan manusia secara menyeluruh. Karena Alkitab tidak pernah sekalipun salah, melainkan Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik manusia di dalam kebenaran. Alkitab merupakan firman Allah yang menjadi satu-satunya kebenaran mutlak yang dituangkan dalam bentuk firman Allah. Nah, firman Allah ataupun wahyu khusus ini disampaikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu, di mana orang-orang tertentu dituntun oleh Roh Kudus dalam menuliskannya, seperti 2 Timotius 3:16-17. dikatakan bahwa segala tulisan maupun isi Alkitab merupakan tulisan yang telah diilhamkan Allah ataupun dinafaskan oleh Allah, sehingga firman Allah memiliki otoritas tertinggi. Bukti bahwa Alkitab berotoritas adalah bahwa Alkitab diilhamkan atau dinafaskan sendiri oleh Allah. Melalui firman Allah, manusia itu dapat mengenalnya sebagai ciptaan yang paling mulia, namun karena dosa telah jatuh dalam sebuah kerusakan hubungan dengan Allah. Melalui hal ini, manusia hanya bisa diselamatkan oleh karunia penebusan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, karena Allah begitu mengasihi manusia, Ia memilih orang-orang pilihan, yaitu para rasul dan nabi, untuk menuliskan dan menyampaikan apa yang Allah sendiri katakan melalui karunia Roh Kudus. Sebagai bukti lain, kita dapat melihat berbagai nubuat yang Allah firmankan tidak pernah gagal. Dalam Kisah 1 ayat 16 dan Matius 5 ayat 18 dikatakan satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Alkitab benar-benar otoritas tertinggi, karena sangat berkaitan juga dengan dunia ini. Ada sesuatu yang sangat penting yang hendak disampaikan oleh Alkitab, sehingga tanpanya kita tidak dapat memiliki pemahaman yang sejati atas segala sesuatu. Apakah kita bisa mengenal Allah melalui Alkitab? Nah, di dalam Alkitab kita menemukan atribut Allah. Ada atribut incommunicable, yang dimana ini adalah salah satu atribut Allah yang hanya ada pada Allah saja, di mana Allah yang omnipoten, Allah yang maha kuasa atas seluruh tatanan kehidupan di dunia ini. Dia mampu memberikan solusi dosa. Dia tidak pernah gagal untuk menggenapi rencananya. Dalam Matius 19 ayat 26, Dia tidak pernah mengalami perubahan. Dalam Ibrani 1 ayat 11-12, Ia secara absolut adalah Tuhan yang kekal. Tuhan meyakinkan kita bahwa ketetapannya akan janji-janjinya senantiasa bersama-sama dengan kita, di mana asalkan kita mau lebih mengenal Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan melalui wahyu khusus yang telah diberikan Tuhan, yaitu Alkitab, di mana kita juga meminta tuntunan dari Roh Kudus agar kita bisa memahami Alkitab dan lebih dekat dengan Tuhan serta bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah atribut communicable. Atribut communicable merupakan atribut yang melekat pada diri Allah dan juga manusia. Walaupun sebenarnya kualitas yang Allah miliki itu lebih sempurna dan lebih besar daripada manusia. Salah satu atribut communicable Allah adalah kasih. Allah itu sangat identik dengan kasih, bahkan Ia itu sangat mengasihi manusia. Dan melalui kasihnya yang besar itu, Ia bahkan merelakan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kehidupan manusia. Dan di salib itulah kesempurnaan kasih Allah kepada manusia itu diberikan. Dengan mengimani hal tersebut sebagai orang Kristen, hendaklah kita menjadikan firman Allah sebagai landasan dan fondasi kita di dalam hidup, terutama dalam hal mengasihi. Hendaklah kita mengasihi seperti hukum yang terutama dan pertama, yaitu dalam Matius 22 ayat 37-40, yaitu perihal mengasihi Allah dan sesama manusia. Merenungkan dan melaksanakan firman Allah adalah sebagai bukti cinta kasih kita kepada Kristus dan juga sesama manusia. Sekian pemaparan dari kami kelompok 3, kiranya bermanfaat bagi kita semua.